Kembali lagi dalam Bandung Today. Petugas berhasil menangkap tangan seorang oknum pengacara saat menerima uang hasil pemerasan dari korbannya di sebuah rumah makan di Margahayu, Kabupaten Bandung, Senin siang. Uang 100 juta rupiah berhasil diamankan petugas. Petugas Polres Bandung dibantu jajaran Polsek Margahayu berhasil menangkap tangan seorang oknum pengacara tersangka penipuan. Mereka masing-masing Y bersama suaminya N dan 2 orang rekannya. Saat ditangkap, para tersangka tengah menerima uang hasil pemerasan dari korbannya berinisial S di sebuah rumah makan Kopo Bihbul Margahayu, Kabupaten Bandung. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan uang tunai sebesar 100 juta rupiah dari 250 juta rupiah yang diminta tersangka kepada korban, serta surat keanggotaan pengacara, handphone, dan berkas lainnya. Pemerasan dilakukan terkait rekayasa kasus pelecehan anak korban. Kapolres Bandung AKBP Erwin Kurniawan mengatakan aksi tersangka ini telah mencemarkan pengacara. Meski pada kenyataannya status tersangka masih sebagai pengacara yang masih magang. Polsek Margahayu, Polres Bandung melakukan operasi tertangkap tangan terhadap seseorang dengan inisial Y dan teman-temannya N, S dan SN itu berada di lokasi di mana terjadi transaksi dengan modus bahwa saudari N ini mengaku atau menyaru sebagai advokat. Ketiga tersangka diancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Bandung, Sofat Endrawan, MNC Media melaporkan. Ya, warga Bandung, dunia pendidikan yang tidak menyenangkan dan membuat para siswa tertekan menjadi penyebab munculnya kekonyolan para pelajar. Tak heran jika 2 siswi SMA BPI 1 memposting video tak bermakna beberapa waktu lalu. Kalau kita siswa BPI angkatan 2016, Omat, edankan BPI, jangan lupa budayakan mata merah. Video berdurasi 9 detik dan diunggah via YouTube inilah yang telah mencoreng muka kepala SMA BPI 2 Bandung, Iding Sunardi. Dalam video itu, 2 siswi berseragam dengan lantang mengucapkan kalimat budayakan mata merah, sementara seorang siswi dengan antemnya menyedot asap. Iding merasa kecolongan dengan tingkah konyol 2 anak didiknya itu, sebab aturan yang diterapkan sekolahnya terbilang ketat. Menurut Iding, kedua siswinya mengaku merekam adegan tersebut usai naik ke kelas 3. Adegan direkam di ruang kelas usai bubar sekolah. Saya sudah memanggil yang bersangkutan, orang tuanya, untuk mengembalikan citra kami melalui lain dan YouTube serta yang lainnya, ya. Dan juga kami ada rencana untuk membawa 2 orang yang memposting tadi ke ranah hukum. Tak hanya pihak sekolah yang meradang, warga Bandung pun ikut mencibir aksi tak terpuji kedua siswi itu. Cukup prihatin ya, karena ya bisa dibilang moral anak-anak zaman sekarang ya sedikit turun gitu, bahkan sangat turun sekali, karena ya bisa dengan umurnya di bawah 18 tahun sudah merokok, bahkan ya seorang perempuan gitu ya merokok, dan itu dilakukan di lingkungan sekolah. Benarkah aksi itu sekedar pencarian jati diri atau euforia usai selesainya menjawab soal ujian? Sosiolog Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Bandung, Dede Syarif berpandangan, video tersebut menjadi bukti arah dunia pendidikan saat ini telah berubah menjadi tidak menyenangkan dan membuat para pelajar tertekan. Saya melihat sekolah atau dunia pendidikan secara umum sekarang kan sudah mulai berubah menjadi semacam pressure gitu ya, social pressure. Jadi pendidikan itu mempressure, menekan anak didik. Jadi kemudian mereka menemukan atau mencari celah agar bagaimana bisa mengekspresikan di antara tekanan tersebut.
Nah, saya kira tekanan itu seringkali merupakan bentuk resistensi atau perlawanan dari norma yang diajarkan di pendidikan tadi. Misalnya kalau pendidikan itu kan mengajarkan norma yang baik, nilai yang baik, maka karena kemudian itu menjadi semacam tekanan, social pressure kepada anak didik, jadi si anak itu berusaha melawan sesuatu yang berhalangan atau sesuatu yang bertolak belakang dengan nilai yang diajarkan. Pada mulanya memang pendidikan itu sesuatu yang menyenangkan gitu, kemudian membebaskan anak, tapi sekarang saya kira sudah mulai berevolusi menjadi semacam tekanan sosial, sehingga mereka yang terlibat dalam dunia pendidikan termasuk dalam anak didik terutama siswa, dalam situasi yang tertekan mereka akan mungkin berontak. Saya kira kasus BPI itu adalah dalam bentuk perlawanan, bentuk pemberontakan terhadap pressure tadi, terhadap tekanan dari pendidikan. Karena sekarang kan anak-anak muda itu usia-usia produktif seperti itu, usia-usia yang sedang dewasa itu kan berada di lingkungan pendidikan, dan mereka juga berkompetisi dengan kelompok yang lain. Jadi sekolah itu kemudian menjadi identitas bagi dirinya, tetapi dalam prakteknya identitas itu memang tidak selalu diapresiasi secara baik. Jadi dia mengambil sisi negatif sebagai bentuk perlawanan dari tekanan sekolah tadi, dan dia kemudian berkompetisi mungkin dengan sekolah yang lain boleh jadi, atau dengan geng, misalnya geng yang lain. Jika pendidikan tak lagi menyenangkan, maka maafkan saja kelakuan tak cerdas dua siswi BPI 2 itu. Sebab mereka mungkin tak tahu apa yang cerdas dan konyol. Karena toh pendidikan tak mengajari mereka tentang itu. Lantas sampai kapan kekonyolan para pelajar itu didiamkan? Siapa yang berani menyetopnya? Dari Bandung, Diki Wismara, MNC Media melaporkan. Jangan beranjak dahulu wargi Bandung, karena kami masih memiliki liputan kemeriahan peringatan konferensi Asia Afrika di Bandung ke-61. Tetaplah di Bandung Today.